Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, karena di sini lagi sore ya. Jumpa lagi bersama aku, Azima Nurinafila, di acara Monolog. Jangan lupa monolog. Anyway, senang sekali hari ini bisa berkesempatan untuk bercerita lagi tentang berbagai topik yang mungkin rasa-rasanya jarang kita bicarakan gitu ya sama teman-teman gitu kan. Tapi anyway, aku mau kasih truth gitu bahwa pembicaraan-pembicaraan yang aku bicarakan di monolog ini sering banget sebenarnya jadi pembicaraan umum gitu di tongkrongan, tongkrongan, di circle kayak gitu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang terlalu khusus gitu. Dan aku ingin teman-teman untuk bisa menormalisasi bahasan-bahasan yang mungkin rasanya seperti deep gitu. Tapi beberapa orang mungkin kalau baru ketemu gitu bisa nggak yang langsung otomatis klik gitu kan. But it's okay. Jadi hari ini aku mau bahas tentang mimpi masa kecil. Nah, mimpi masa kecil. Kalau bicara tentang masa kecil itu menurutku ya teman-teman nggak akan ada kata bosan. Kenapa? Karena mungkin untuk aku nggak tahu ya beberapa orang apakah merasakan hal yang sama atau mungkin merasakan sudut pandang yang berbeda gitu ya. Tapi yang aku tahu gitu, meskipun masa kecilku itu bisa dibilang ya nggak ada yang istimewa-istimewa banget atau mungkin nggak ada yang wow banget atau mungkin biasa aja gitu ya. Tapi setelah aku dalami lagi gitu ternyata memang masih ada kok hal-hal yang berkesan gitu, dan ternyata banyak sekali hal-hal yang berkesan di masa kecilku yang ternyata kalau aku connecting the dots gitu ya, itu tuh mengantarkan aku pada diriku yang sekarang gitu. Nah, ngomongin masa kecil pasti kita nggak jauh-jauh banget lah ya sama yang namanya bermain terus dimarahin orang tua atau nakal yang nggak ngerjain PR misalnya, atau mungkin berani melakukan sesuatu gitu ya tanpa berpikir panjang gitu kan. Terus berkali-kali gagal tapi rasanya mudah sekali untuk bangkit gitu. Aku punya cerita, salah satunya itu ketika aku belajar sepeda waktu kecil. Aku belajar sepeda itu mungkin umur 2 tahunan teman-teman. Jadi waktu itu sepedanya masih roda 3. Nah, sepedaku nggak roda 3, roda 4, berarti kan 2 ya. 2 sama 2 lagi di kanan kiri, berarti roda 4. Aku belajar roda 4 di halaman rumahku. Halaman rumahku tuh waktu aku kecil sebelum aku pindah gitu ya. Rumahnya luas banget, halaman depannya tuh masih ada pohon-pohon jambu, masih ada pohon-pohon pisang gitu ya, ala-ala rumah pedesaan lah ya. Nah, aku tuh belajarnya di situ gitu. Waktu itu sepeda roda 4 kan sama teman-teman. Adalah teman-temanku kecil waktu kecil tuh lumayan banyak sih yang teman-teman yang sebaya gitu kan. Nah, kalau misal aku lupa ya waktu itu aku diajarin sama orang tua aku apa enggak ya kayaknya. Tapi seingatku sih enggak kayaknya ya. Enggak deh kayaknya. Aku belajar sendiri sama teman-temanku. Waktu itu dikasih fasilitas sepeda roda 4 itu. Nah, kemudian setelah aku merasa pede gitu ya. Dan tahu nggak sih teman-teman, aku tuh sampai sekarang masih mencoba untuk cari gitu. Bagaimana prosesku sampai akhirnya bisa pede dan berani melepas roda itu. Itu yang belum terekam di memoriku sebenarnya. Kenapa aku penasaran gitu? Karena aku tuh mau tahu sebenarnya yang menjadi motivasiku gitu ya. Aku ini orangnya tipenya apa sih gitu. Apa hal-hal yang menginspirasi aku dan apa hal-hal yang membuat aku akhirnya berani untuk memutuskan sesuatu ketika kecil. Aku tuh mau cari titik itu sebenarnya. Tapi sekarang masih belum keingat gitu. Mungkin next gitu ya kali kalau misalkan aku ingat aku akan cerita kembali. Oke, by the way, nah setelah aku lepas roda 2-nya itu, nah kemudian berarti kan
harus tetap belajar lagi kan keseimbangan. Aku inget banget waktu itu ada yang mendorong aku gitu dari belakang. Kalau nggak salah tetanggaku kayaknya. Tetanggaku itu mendorong dari belakang gitu ya. Kayak istilahnya apa tuh? Ngikutin dari belakang gitu. Jadi dipegangin bagian boncengannya itu supaya aku nggak jatuh gitu kan. Nah, em, pada akhirnya ya masih jatuh. Terus juga kadang-kadang kita tuh kayak takut-takut gitu kan teman-teman, kayak aduh bisa nggak ya gitu kan, dia pasti belok-belok gitu, nggak seimbang kan. Tapi waktu itu aku tetap kekeh untuk belajar gitu ya, jadi tetap kekeh untuk mencoba. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman, itu keren banget sih, maksudnya semangat belajar ya anak kecil itu ternyata luar biasa gitu loh. Kita aja yang orang dewasa mungkin kalau misalkan nggak bisa pada satu hal gitu ya, kita akan aduh ya udahlah mungkin ini bukan passion gue kayak gitu kan. Tapi lihat deh, ingat lagi ketika kita kecil gitu, ketika kita mau belajar sepeda, bisa nggak bisa tuh tetap pede istilahnya gitu ya, tetap pede untuk mau belajar gitu kan. Terus juga akhirnya aku mengalami satu kejadian di mana aku terjatuh. Aku terjatuh dan waktu itu nggak main-main. Ini emang agak-agak di luar nurul sih ya. Jadi waktu itu aku masih belum terlalu apa namanya seimbang gitu ya. Tapi aku nggak tahu ngide gitu kan. Jadi di rumahku tuh ada yang namanya turunan gitu. Nah turunan itu biasa aja sebenarnya, nggak terlalu tajam juga nggak terlalu apa nggak terlalu apa sih istilahnya tuh landai gitulah ya. Nah dia itu samping rumahku kan langsung ke sawah gitu kan, mepet sawah ya. Nah, aku ngide uh, melewati turunan itu gitu tanpa aku rem. Aku hilang kontrol gitu kan. Dan tiba-tiba sepedanya akhirnya miring dan aku masuk ke dalam sawah. Itu lucu banget sih. Dan ya aku menangis teman-teman, nangis terus memang tuh luka-luka gitu kan. Nah pada saat itu ada ibuku, tahu nggak respon pertama apa dari ibuku? Aku masih ingat banget, responnya adalah aku dibiarin nangis. Aku dibiarin nangis gitu ya. Terus habis itu ibuku tuh nanya kenapa bisa jadi kayak gitu. Akhirnya aku ceritalah. Nah terus ibuku, oh iya, berarti tahu kan kalau misalkan masih belum seimbang berarti nyobanya di daerah yang datar aja gitu. Pakai bahasa Jawa lah ya. Nah, dari kalau dulu ketika aku diomongin seperti itu, aku hanya kayak apa istilahnya tuh angin lalu gitulah ya. Aku nggak seberapa memperhatikan metode beliau dalam menenangkan anaknya gitu. Tapi sekarang gitu ketika aku dewasa, ketika aku memikirkan hal itu gitu ya, oh ternyata dari orang tuaku itu bukan yang malah nah kan apa ibu bilang gitu, atau misalkan kayak nah makanya hati-hati harusnya kayak gitu. Itu menurutku sesuatu hal yang mahal gitu kan, mahal untuk dipelajari gitu, bahwa oh ternyata mereka nggak nyalahin aku gitu, mereka ya mereka memberikan apa peringatan bahwa kalau misalkan memang masih belum seimbang harusnya kamu belajarnya di tempat yang datar aja gitu. Tapi mereka nggak nyalahin gitu kan, dan itu keulang lagi ketika aku SMA teman-teman. Aduh, SMA tahun 2014. Mungkin ini nggak relate sama masa kecil ya, tapi ini merupakan masa-masa dimana bertumbuh gitu kan, pertumbuhan anak lagi mulai belajar untuk mandiri di kaki sendiri gitu ya. Dan tahun 2014 itu salah satu momen dimana aku mengulang lagi gitu ucapan dari ibuku. Aku mengulang lagi momen dimana ibu dan ayahku itu apa ya, ketika aku jatuh gitu ya, jatuh yang quote in quote gitu kan. Aku memang nggak berdarah, badanku emang nggak berdarah pada saat itu, tapi hatiku, mungkin mentalku, pikiranku pada saat itu sangat-sangat down gitu ya. Dan yang mereka katakan aku inget banget. Jadi malam ini pengumuman SNMPTN. SNMPTN itu adalah seleksi masuk kuliah zaman dulu, undangan gitu ya, tanpa tes, yang dia tuh dilihat dari nilai raportnya gitu kan. Apa ya, bukan sial sih kayak
Ironisnya gitu ya, malam ini itu pengumuman SNMPTN jam 5. Besok itu aku wisuda SMA, kelulusan. Jadi benar-benar kalau misalkan hari itu aku dapat kabar gembira, itu merupakan kabar yang akan mempengaruhi moodku di hari esok. Begitu pula kalau aku mendapatkan kabar buruk gitu kan. Dan alhamdulillahnya alhamdulillahnya ternyata kabar yang aku dapetin itu kabar buruk, teman-teman. Jadi aku nggak lolos SNMPTN pada tahun itu 2014 gitu kan. Nah, posisinya pada saat itu yang sekelas teman-temanku 32 anak semuanya itu lolos SNMPTN kecuali 4 orang, dan 4 orang itu termasuk aku gitu kan. Terus dari situ gimana ya, mentalku tuh ini lagi hujan, semoga suaranya masih tetap jelas ya teman-teman. Jadi bisa kebayang ya mental anak usia 17 tahun 16 tahun pada saat itu yang jiwa-jiwanya jiwa-jiwa ambis banget, ternyata dia nggak lolos sedangkan teman-temannya yang lain pada lolos gitu. Itu membuat aku sangat-sangat terpukul pada saat itu gitu kan. Dan satu hal yang aku sadari sekarang gitu ya, ternyata aku dulu belum belajar bagaimana cara mengelola kegagalan. Mungkin dari situ aku belajar bagaimana cara mengelola kegagalan itu. Dan respon yang diberikan orang tua aku inget banget, ada gladi bersih kan, berarti waktu itu aku memang ketika melihat pengumuman itu di rumah ya, didampingi orang tua, tapi aku harus balik ke sekolah waktu itu untuk gladi bersih malamnya gitu ya. Nah, ketika pengumuman itu aku sedih lah, nangis aku karena aku nggak lolos. Aku kan maunya masuk kedokteran umum gitu kan, tapi aku tuh nggak lolos gitu. Jadi pasti nangis lah ya pada zaman itu gitu kan. Dan orang tua aku ya memberikan waktu gitu buat aku. Mereka nggak yang kenapa kok kamu nggak lolos gitu, padahal teman-teman kamu lolos gitu. Mereka nggak kayak gitu. Mereka tuh benar-benar yang diam ngasih aku waktu gitu kan. Dan pada saat aku berangkat gitu ya ke sekolah lagi gitu untuk gladi bersih malamnya ya kan, tiba-tiba ibu aku WA, waktu itu SMS ya, belum ada WA, SMS aku masih ingat banget kata-katanya gini, Mbak Pi, tadi aku dipanggil Mbak Pi, doa ibu dan ayah akan terus ada buat kamu gitu. Ayo kita sama-sama berjuang lagi. Ibu dan ayah percaya Mbak Pi pasti bisa melalui ini dengan baik. Aku ingat banget responku pada saat itu adalah nangis sih, kayak terharu gitu. Gimana ya, ketika di rumah itu beliau karena waktu itu ketika di rumah beliau tuh diem gitu kan, nggak yang puk gitu, bukan tipe yang seperti itu. Tapi ketika aku mendapatkan pesan itu gitu ya, aku langsung kayak wah, sangat berharga sih buat aku. Itu langsung nge-boost semangatku gitu. Itu aku ketemu teman-temanku, aku tetap pede gitu. Aku tetap kayak nggak apa-apa, tidak diterima SNMPTN bukan berarti kamu gagal. Itu mindset yang aku pelajari, dan itu mahal banget sih menurutku ya. Bahwa apa yang terjadi pada diri kita hari ini tidak menentukan masa depan kita sama sekali. Tapi bagaimana kita merespon yang terjadi hari ini, itu yang akan menentukan masa depan kita. Asik. Gede banget ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kan aku lihat lagi tuh, flashback lagi, ya Allah, ternyata sudah sejauh ini gitu aku belajar melalui semua hal-hal yang mungkin nggak semuanya indah gitu ya, melalui hal-hal yang mungkin nggak semuanya tuh pahit, ada manisnya, ada hambarnya kayak gitu kan. Dan balik lagi ke masa kecil gitu, ternyata pada saat aku SD gitu ya, aku tuh bermain sih aku sama teman-teman itu. Kalian main apa waktu SD? Coba kolom di kolom komentar. Kalian main apa aja waktu SD? Kalau aku tuh pernah main kelereng. Nah, masih zaman nggak ya kalian main kelereng? Terus juga aku main bekel.
bekel, jadi ada bola yang diangkat ke atas terus kita ngambil gitu. Terus juga main ini suami istri. Ya ampun, asli main suami istri gitu kan, kita kayak main drama gitu ya, role play gitu lah ya. Dan teman-teman tahu nggak sih, ketika anak kecil gitu ya bermain yang namanya suami istri atau rumah-rumahan, masak-masakan, secara nggak langsung kita tuh belajar bahwa anak kecil itu sangat imitatif gitu ya, imitasi kepada lingkungannya. Ketika lingkungannya baik ya dia akan memainkan peran yang ceritanya tuh cerita-cerita baik, cerita-cerita yang harmonis kayak gitu ya. Tapi ketika lingkungannya itu biasa aja ya, banyak hal-hal yang negatif itu, pada akhirnya sikap yang ditampilkan juga negatif gitu kan. Terus jiwa kompetitifnya benar-benar tinggi sih anak-anak kecil itu, dan mereka tuh nggak takut untuk mencoba hal-hal baru gitu. Contohnya kayak misalkan aku dulu waktu kecil tuh ingat banget zaman masih mancing di sungai. Bayangin, kita tuh nggak tahu cara memancing, kita cuma tahu bahwa memancing itu butuh umpan dan menggunakan kail. Nah kita tuh pinjam ke tetangga gitu ya, terus akhirnya ya udah mancing aja gitu kan, umpannya umpan cacing. Nah karena waktu itu memang belajarnya tuh langsung on the spot gitu ya, ternyata kita itu nggak tahu kalau misalkan tempat yang kita mau pancing itu sebenarnya ikannya udah pada diambilin. Nah jadi udahlah 1 jam nunggu di situ ya teman-teman, gak ada satupun ikan yang dapat gitu kan. Dan habis itu pulang itu diketawain gitu loh sama orang tua gitu, ya ampun gitu, kenapa nggak nanya dulu gitu ya. Tapi itulah anak-anak kecil gitu kan, jadinya kita belajar bahwa kalau misalkan mancing mau dapat ikan beneran, cari tambak punya kita sendiri atau mungkin punya orang, tapi izin dulu gitu ya, jangan yang langsung diambil aja gitu. Terus masa-masa kecil tuh ada nakal-nakalnya juga lah ya. Siapa yang suka curi-curi waktu buka puasa? Jadi buka puasa duluan. itu juga ini sih. Mungkin nanti ketika aku punya anak gitu, aku akan refleksi gitu ya kepada anakku gitu kan. Gelagat-gelagat mencurigakan kalau misalkan dia ini lagi puasa, ini dia lagi bohong nih. Karena dulu udah pernah ngalamin gitu kan situasi yang lucu. Terus juga aku mau balik lagi ke masa kecil itu, mungkin kita tuh ngerasa kayak egosentrisnya tuh sangat-sangat tinggi gitu ya, karena memang masa-masa itu tuh menurutku masa-masa dimana kita memang harus diakui gitu loh, supaya nanti ketika dewasa kita itu udah nggak haus yang namanya pengakuan, kita nggak haus yang namanya kasih sayang gitu ya. Kalau misalkan ego kita tuh nggak diakui, jadinya kita akan mempertanyakan diri sendiri sih pada akhirnya gitu. Itu pengaruh banget pola asuh terhadap perkembangan karakter gitu kan. Jadi menurutku masa-masa kecil gitu ya, masa-masa emosi-emosi ketika kecil itu aku baru sekarang sih menyadari connecting the dots-nya gitu. Dulu ketika aku kecil seperti ini, makanya reflect ke dewasa gitu. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang buruk gitu ya, aku mencoba untuk reframing teman-teman. Aku mencoba untuk kenapa ya dulu seperti ini. Mungkin barangkali waktu itu itulah yang bisa terbaik dilakukan oleh dia gitu, oleh beliau seperti itu. Sehingga pada akhirnya ya kita sembuh gitu, mencoba sembuh untuk dari luka-luka yang ada. Kita mencoba mengumpulkan memori-memori baik supaya nanti ketika kita lagi capek ada banyak memori-memori yang bisa membuat kita bangkit lagi. Oke, mungkin itu aja untuk obrolan kali ini, obrolan masa kecil. Mungkin teman-teman yang punya cerita tentang masa kecilnya, yuk kolom lagi teman-teman, yuk drop di kolom komentar gitu ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.